Saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggungjawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi kampus saya mengatakan ini pertanggungjawaban saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Presiden mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Yang beda dengan sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement Einstein yang terkenal. Jika Anda tidak mampu menjelaskan sesuatu masalah dengan sederhana, jangan-jangan Anda tidak menguasai masalah itu sendiri. Tapi bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita bisa menjelaskan masalah itu kepada orang lain secara sederhana? Bagaimana cara mengetesnya? Nah, cara mengetesnya adalah kawan-kawan dengan menjelaskan kepada anak berumur 12 tahun. Artinya seseorang anak mungkin kelas 6 SD. Kita jelaskan suatu masalah, kalau dia mengerti, artinya feedbacknya ada kepada kita. Itu artinya kita adalah seseorang yang hebat seperti Einstein. Dan di sini ada dua orang, Dr. Refli Harun dan Profesor Gayus, ahli hukum dua-duanya. Paham boleh berbeda, tapi logika sederhana harus harus mampu menjelaskan paham kita itu, kebenaran paham kita tersebut. Kalau sudah bergelar profesor, itu jauh di atas doktor, jauh di atas S1, S2, S3, S10 barangkali. Tapi kadang-kadang kalau sudah di depan publik, ketahuan profesornya. Apakah ini Profesor Sontoloyo atau profesor yang sengaja diprofesor-profesorkan, kemudian ijazahnya di Pasar Pramuka, begitu katanya kan? Terkadang kalau di Indonesia ini bukan dia tidak mampu menjelaskan secara sederhana, karena dia membela siapa? Kalau sudah membela sesuatu yang tidak benar, nampak sekali akhirnya kebodohan yang ditonjolkannya ke publik. Kalau menurut saya, jangan kita memakai gelar profesor kalau tidak mampu kita seperti Einstein, kan begitu? Einstein aja tidak memakai gelar profesor, dia cukup Einstein saja. Dan dua orang ini pahamnya berbeda. Ini mengenai peradilan Tom Lembong. Bagaimana Refli ujung-ujungnya merujak Profesor Gayus sehingga tanggal gelar profesornya kalau menurut saya nantinya. Pertanyaan saya, Prof, ya, misalnya gini, kita sulit akan menemukan katakanlah praktek hengki-pengki di luar itu karena semuanya gelap. Tapi Prof bisa nggak menilai sesuatu dari putusan? Ini bau putusan ini. Rujakan Refli Harun ini di acara Rosi Kompas TV itu dimulai di sesi ini. Sesi pertama diterangkanlah begini hukum-hukum, begini hukum-hukum. Kemudian Refli Harun mencoba mengetes si profesor nih, asli nggak ijazahnya. Maklum, Profesor Gayus ini bertahun-tahun menjadi hakim agung. Tentu saja dia pengalaman, kawakan. Tapi yang mengangkatnya siapa? Kita tahu. Yang sekarang ini berijazah palsu, kata Roy Suryo kan. Refli coba jajaki ini barang ini. Betul nggak ijazah Profesor Gayus ini asli? Apa pendapatnya tentang peradilan Tom Lembong ini? Di situ dimulai oleh Refli Harun. Hakim mengenal logika, yang kedua mengenal keyakinan, ketiga mengenal hukum, yuridis. Apa di yuridis saja lah. Kalau di dua tadi masih sulit dibayangkan. Harus ada pembuktian yang tepat. Harus ada pembuktian yang tepat, itu hukum yang paling tinggi. Dibuktikan. Terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. Yang diminta oleh Refli Harun seperti kata-kata Einstein. Sederhana aja cara menjelaskannya. Karena terlalu panjang, Refli mengikuti kata-kata Gayus saja berdasarkan logika, berdasarkan perasaan, berdasarkan keyakinan. Bagaimana menurut Profesor Gayus kasus Tom Lembong ini? Pertanyaan saya, ini mohon maaf, Ros. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof. Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang perkara sedang berjalan. Ya, Anda tuh nggak bisa ngomong sebenarnya kalau ada berani itu menyimpang bagi saya karena itu Anda. Saya berani mengatakan. Nah, kan agak heran kita. Bertahun-tahun menjadi hakim agung, bertahun-tahun menjadi hakim, bergelar profesor, tak berani berpendapat. Coba bayangkan tentang masalah ini, masalah sederhana, aneh bin ajaib kan? Maksud saya begini kawan-kawan, kalau kita mengetahui suatu masalah, kebetulan di bidang kita yang dianggap orang pintar dalam hal itu, kok tidak berani mengeluarkan pendapat tentang kasus Tom Lembong atau abolisi kepada Tom Lembong? Dijelaskan paham kita, apakah salah abolisi kepada Tom Lembong? Apakah salah kasus yang dituduhkan kepada Tom Lembong? Hakimnya kayak yang salah
Atau siapa begitu kan? Ini dari konsep awal yang saya katakan bertele-tele. Ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, Saya mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai Saya pengamat, bertanggungjawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai akademik nggak apapun. boleh. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi No. kampus nggak Saya boleh. mengatakan ini pertanggungjawaban saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Nggak boleh, Presiden Mas. mengeluarkan abolisi. Kalau Karena Anda ini abolisi itu akademisi nggak menghapus boleh segala mau tindak menjudge. pidana yang ada. Harus Itu beda dengan- sama ya, amnesti. Amnesti harus. dianggap salah. Jadi gini, Prof. Yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti, menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Oh, ini Agak linglung profesor nih kayaknya. Masa permasalahan tentang Tom Lembong, peradilan tentang Tom Lembong, kok tidak dikuasainya permasalahan itu? Bidang dia. Karena itu dia dijuluki profesor. Dan sampai sekarang pun masih makan gaji dari pensiunan hakim agungnya. Ini aneh Indonesia ini ya. Ya sesat. Karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Itulah- Kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Nah, Makanya saya Itu kan katakan pendapat tadi, Anda. 4,5 tahun Itu kan pendapat apa? seorang Dr. Refli Harun. Bukan Profesor pendapat Gayu, saya kan hakim. tanya 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak bukan masuk akal apa tidak akal. Ini sulit. Lah, Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah, saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? saya Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-3-nya nggak. tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, Wajar. pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3-3 Kenapa level wajar? itu nggak wajar saja. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar karena dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Jadi yang namanya rapat itu bukan sekali. kita kan tunggu. Dan terakhir, itu jadi dia menersangkakan orang dengan Jangan-jangan ini Kompas TV salah mengundang orang ini. Tidak dikuasainya masalah sedikit pun. Hanya asal bela hakim. Padahal hakim itulah yang dipersalahkan oleh Prabowo dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Artinya keputusan hakim, keputusan jaksa, kalau ada polisi ataupun apapun keputusan oleh aparat hukum itu salah menurut Prabowo dan menurut para pengamat dan ahli-ahli hukum yang lainnya. Ya terpaksalah Refli Harun menerangkan lebih lanjut kepada Profesor Yusius ini kan, profesor yang gitu kan. pangkat yang sangat minim. Jadi pertama, Prof ya, dia mengatakan apa kerugian negara. Ini kan saya ngikutin prosesnya dari awal. Itu katanya harusnya yang impor tuh BUMN aja. Tetapi kok swasta disuruh mengimpor? Kalau BUMN yang impor, maka untungnya BUMN akan lebih gede. Dan itu akan menyebabkan negara untung lebih besar. Saya bilang ini kerugian negara atau negara kurang untung? Jadi seolah-olah yang namanya impor gula kristal mentah yang melibatkan swasta itu sebuah kesalahan. Padahal kalau kita bicara perekonomian, kan ini nilai tambah. Ya. Tiba-tiba berubah lagi, Prof. Bukan BUMN kurang untung, tetapi bea impor dan pajak impor yang kurang. Harusnya kalau gula kristal putih, bea impor dan pajak impornya lebih gede, negara lebih untung. Oke. Gitu. Jadi terakhir lebih bayar. Nah dari situ saja. Itu kasusnya dari udah pertimbangan ngawur. dari dakwaan jaksa Anda lihat sudah ngawur dan Iya. pertimbangan majelis hakim juga Iya, tidak penetapan sejalan dan terdakwanya pun vonisnya. juga sudah ngawur. Nah, Gitu. tapi saya ingin menebalkan apa yang dikatakan oleh Bung Refli, yaitu kelihatan dari pertimbangan dan vonisnya hakim ini juga seperti mendapat tekanan dan menerima pesanan. Itu sah saja pendapat Sah. masyarakat. Sah saja. Tunggu, sah Itu boleh sebagai saja. sah. Wah kacau nih, ini betul-betul kacau ini. Jangan-jangan Profesor Gayus ini bongkar rahasia dia ini. Waktu menjabat Hakim Agung, rupanya bingung juga kita melihatnya. Dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Ini gila atau bagaimana kan? Masa kita nggak merasa bersalah, kemudian dikriminalisasi oleh aparat hukum, kemudian diberikan abolisi oleh Prabowo. Apa abolisi itu? Menghentikan seluruh perkara kita ini, proses peradilan kepada kita itu, proses kriminalisasi kepada kita itu, dengan alasan kita tak bersalah. Kenapa kita tolak? Bukankah itu yang kita perjuangkan? Kalau kita disangka berbuat kriminalisasi, berbuat kriminal, berbuat korupsi seperti Tom Lembong, kita berjuang membela diri di situ. Sekarang ada pembela kita, orang top nomor 1 di Indonesia, kok ditolak? Kan rancu cara berpikirnya ini. Maka berjalan. Itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara Presiden Prabowo bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. No. Ini sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Beda amnesti dengan abolisi. Amnesti orang berbuat kesalahan memang terbukti bersalah tapi diampuni.
Itu sederhananya menurut Einstein tadi. Kalau abolisi, orang itu tak pernah bersalah tapi dikriminalisasi. Nah, itu kalau dijelaskan kepada anak kelas 6 SD, itu mengerti dia. Tapi kalau Gayus ini menerangkan kepada anak kelas 6 SD, itu tak akan mengerti. Bahkan seorang dokter seperti Refli Harun pun harus menyanggahnya. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda. Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada bukan, tidak manfaat. Nah, ini kan kacau. Nggak ada kerugian negara yang terbukti di pengadilan kan? Nggak ada menstria dan macam-macam. Tapi masih bersikeras. Ini Profesor Latte yang betul-betul tak menguasai masalah dan juga tak mengerti barangkali istilah-istilah hukum. Pertanyaan kita, kenapa dia bisa menjadi profesor ini ya? Nah, gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Kalau amnesti, ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya dianggap tidak ada. Dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan. Dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan itu barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Kalau amnesti Ya, begitu. oke. Silakan. Saya bilang kalau itu dihentikan memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Nah, ini ngeles nih kawan-kawan. Ngeles Profesor Gayus ini. Dia samakan amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi. Coba kita tengok undang-undangnya di pasal 14. Undang-undang tentang hak prerogatif presiden untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi. Coba kita ajari Profesor Gayus ini mengenai bunyi undang-undang pasal 14 1945. Dia nggak tahu nih kayaknya. 1. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kita teruskan dulu. 2. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa ini dibedakan pertimbangannya? Yang pertama, pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua, pertimbangan DPR. Kalau Mahkamah Agung itu adalah pertimbangan hukum. Kalau DPR itu pertimbangan politik namanya. Nah, kalau Presiden memberikan gerasi sama dengan amnesti, sama dengan pengampunan, bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan tapi diberi pengampunan. Kalau rehabilitasi, kalau gerasi tidak diberikan rehabilitasi, artinya dia tetap tercatat sebagai narapidana. Kalau dia direhabilitasi setelah itu, karena mungkin dia tidak terlibat dalam perkara tersebut, seperti abolisi Tom Lembong, dia dibersihkan namanya. Artinya dia tidak pernah berbuat tapi dihukum juga. Itu pertimbangan hukum. Yang kedua, pemberian amnesti itu karena bersangkutan dengan perkara politik seperti Tom Lembong dan Hasto. Ada kaitannya dengan politik, makanya diberikan amnesti, pengampunan. Dia salah tapi diberi pengampunan oleh presiden. Kalau abolisi itu pertimbangan politik juga. Kasus Tom Lembong syarat dengan politik, dia tidak bersalah tapi ditersangkakan, dikriminalisasi, diberikan abolisi kepada dia. Dia tak pernah melakukan kesalahan. Ini tidak dikuasai oleh Profesor Gayus Lumbun ini. Jadi rehabilitasi itu, Prof, kalau sudah inkrah. Contoh ya. Contoh, misalnya. Itu kalau gerasi, betul. Ya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Contoh misalnya, ini Sagana Nenggolan. Dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex-narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah, Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Syahganda sudah divonis, sudah gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong, saya mengatakan enggak, dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya, Mas. Proses hukumnya dihapuskan. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Itu orang kemudian direhabilitasi atau tidak. Itu dihapuskan supaya tidak ada itu yang mengoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana, maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah, Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua, ngapain lagi direhabilitasi? Ini kan sudah proses hukum, ada putusan. Sekarang saya tanya, Prof. bersalah. Tom Lembong bisa nggak jadi menteri? Siapa? Dengan adanya abolisi ini, bisa nggak jadi menteri dia? Saya berpedoman kepada rehabilitasi. Kalau dia belum direhabilitasi, dia belum layak. Bagaimana mungkin? Baiklah. Orang dia sudah dihapuskan Tidak semua. apa, Pak. Intinya Saya tak yakin Profesor Gayus ini tidak bisa menjelaskan secara sederhana. Tapi seperti yang dia katakannya, boleh saja ada yang mengatur dia kalau dia sebagai hakim. Atau dia tidak pernah membaca statement Einstein. Atau memang ada juga yang disembunyikannya. Atau dia bagian yang dari sono kayaknya itu. Atau gelar profesornya palsu juga. Banyak atau-ataunya kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya
bukan tidak mengerti dia dan tidak bisa menjelaskan kepada orang lain, tapi dia pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak bisa menjelaskan, karena itu yang terjadi selama ini. Dan yang jelas Hakim Agungnya dulu diangkat orang yang seperti itu juga. Saran kita bagi orang-orang yang begini, bertobat aja. Demikian aja ya, terima kasih.